Selamat datang di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo. Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi BKD Online IAIN Ponorogo. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka browser yang ada di laptop ataupun PC Anda. Kemudian ketikkan bkd.iainponorogo.ac.id pada peramban Anda. Lalu Anda akan diarahkan pada tampilan awal aplikasi BKD Online IAIN Ponorogo. Kemudian hal yang harus Anda lakukan adalah memasukkan NIDN atau NIP atau username beserta passwordnya. Anda akan diarahkan pada tampilan utama aplikasi BKD Online. Pada laman ini terdapat 4 menu. Yang pertama adalah menu akun. Dalam menu akun ini akan berisi identitas Anda. Namun jika Anda pertama kali masuk pada aplikasi ini, maka laman akun akan kosong karena belum pernah terisi. Menu yang kedua adalah menu entry. Pada menu ini terdapat 5 submenu yang kegunaannya adalah untuk mengisi identitas, mengisi rencana BKD baru, mengisi LKD baru, mengisi kewajiban khusus baru, dan membuat kesimpulan. Baik, langsung saja kita masukkan atau kita entry identitas. Pada laman ini silakan Anda mengisi nomor sertifikat dosen apabila ada, kemudian unggah file bukti sertifikat apabila ada dalam bentuk PDF ataupun gambar dengan ukuran maksimal 3 MB. Kemudian silakan Anda isi NIP atau nomor kepegawaian, isi NIDN, nama depan, nama belakang, gelar depan, gelar belakang, kemudian alamat perguruan tinggi. Kemudian untuk jabatan fungsional, di sini Anda bisa memilih apakah asisten ahli, lektor, lektor kepala, ataupun profesor. Kemudian untuk golongan, Anda juga bisa memilih mulai dari 3A sampai 4D. Kemudian untuk tanggal lahir, silakan dipilih untuk tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk tempat lahir silakan diisi sesuai dengan KTP Anda. Kemudian untuk pendidikan S1 silakan diisi dengan nama prodi beserta kampusnya. Misalkan Bahasa Arab IAIN Ponorogo. Kemudian silakan unggah file ijazah, bisa dalam bentuk PDF ataupun gambar. Kemudian untuk pendidikan S2 juga sama seperti sebelumnya, silakan diisi nama prodi beserta kampusnya. Pendidikan S3 juga sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk jenis, Anda bisa memilih apakah dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, atau profesor dengan tugas tambahan. Untuk bidang ilmu, silakan diisi sesuai sertifikasi. Apabila belum tersertifikasi, maka silakan diisi sesuai formasi awal, misal pendidikan bahasa Arab. Untuk selanjutnya adalah mengisi nomor HP yang masih aktif, mengisi email yang masih aktif, kemudian silakan mengunggah KTP Anda dan mengunggah foto Anda. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan memilih fakultas Anda, kemudian memilih program studi di fakultas dan ketua program studi di fakultas. Setelah semua kolom identitas terisi, jangan lupa untuk diteliti kembali, dan langkah terakhir yang sangat penting dalam entry identitas adalah jangan lupa untuk mengklik submit di akhir pengisian. Setelah kita mengklik submit, maka output dari entry identitas akan masuk pada menu akun, seperti pada laman ini. Apabila ada kesalahan pada identitas atau ada data yang kurang, maka kita bisa menambahkan data dengan mengedit identitas kita. Hal yang harus kita perhatikan apabila ingin mengedit identitas adalah kita harus mengklik edit identitas yang ada pada menu akun ini. Bukan mengentry identitas lagi pada menu entry, karena apabila kita memasukkan identitas lagi pada menu entry, maka pada menu akun ini akan keluar 2 identitas atau identitas kita akan double.
Baik, untuk selanjutnya, menu entry rencana BKD baru. Dalam menu ini, untuk memunculkan isiannya, kita bisa mengklik tanda panah ini, maka akan muncul beberapa kotak isian. Untuk bagian kinerja bidang pendidikan, silahkan menceklis sesuai dengan jumlah kelas. Misal ada 6 kelas, maka kita harus menceklis kegiatan pendidikan 1 sampai kegiatan pendidikan 6. Setelah itu akan muncul beberapa kotak isian. Langsung saja saya contohkan nama kegiatan, misalkan mengajar mata kuliah teknologi pendidikan di kelas PAIA. Kemudian silakan isi bukti penugasannya, misal SK Dekan. Kemudian silakan isi SKS-nya, misal 2. Dan silakan isi jumlah semesternya, misal 1. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama kepada kegiatan pendidikan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk bagian kinerja bidang penelitian, hampir sama seperti sebelumnya, silakan menceklis sesuai dengan jumlah penelitian. Misalkan ada 2 penelitian, maka kita harus menceklis kegiatan penelitian 1 dan kegiatan penelitian 2. Setelah itu akan muncul beberapa kotak isian. Kemudian Anda bisa mengisi nama kegiatannya, bisa mengisi bukti penugasan, SKS, dan jumlah semester. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi kinerja bidang pengabdian. Untuk bagian kinerja bidang pengabdian, silakan menceklis sesuai dengan jumlah bidang pengabdian. Misal ada 1 bidang pengabdian, maka kita harus menceklis kegiatan pengabdian 1. Kemudian silakan diisi nama kegiatan, bukti penugasan, SKS, dan jumlah semester. Kemudian untuk kinerja penunjang, hampir sama seperti sebelumnya, silakan menceklis sesuai dengan kinerja penunjang Anda. Apabila Anda mempunyai 2 kegiatan penunjang, maka Anda bisa menceklis kegiatan penunjang 1 dan kegiatan penunjang 2. Dan silakan diisi nama kegiatan, bukti penugasan, SKS, dan jumlah semester. Kemudian isian yang terakhir adalah validasi. Dalam submenu ini silakan Anda memilih tahun akademik, kemudian memilih semester, dan jangan lupa untuk mengisi kolom tanda tangan. Dan jika semua sudah terisi, jangan lupa untuk mengklik buat rencana BKD. Setelah kita mengklik buat rencana BKD, maka output dari entry rencana BKD ini akan muncul pada menu output RBKD. Apabila ada kesalahan atau ada data yang kurang, maka kita bisa menambahkan data dengan mengedit RBKD melalui menu output RBKD. Dan hal yang harus diperhatikan apabila ingin mengedit RBKD adalah kita harus mengklik edit entry RBKD ini dan bukan mengentry RBKD lagi pada menu entry. Karena apabila kita memasukkan atau kita mengentry RBKD lagi pada menu entry RBKD, maka pada menu output RBKD akan keluar 2 RBKD kita atau RBKD kita akan double. Langsung saja saya contohkan apabila ingin menambahkan data pada RBKD, maka kita bisa mengklik edit entry, kemudian Anda akan diarahkan pada laman ini dan silakan ditambahkan datanya apabila kurang, dan yang terakhir jangan lupa diklik perbaharui. Sekali lagi saya ingatkan, hal yang harus diperhatikan apabila ingin mengedit RBKD adalah kita harus mengklik edit RBKD pada menu output, bukan mengentry RBKD lagi pada menu entry, karena apabila kita memasukkan RBKD lagi pada menu entry, maka pada menu output akan keluar 2 RBKD. Selanjutnya menu entry LKD. Dalam menu ini untuk memunculkan isiannya, kita bisa mengklik tanda panah ini, maka akan muncul beberapa kotak isian. Untuk bagian kinerja bidang pendidikan, silakan menceklis sesuai dengan jumlah kelas. Misalkan ada 6 kelas, maka kita harus menceklis kegiatan pendidikan 1 sampai dengan 6.
Setelah itu akan muncul beberapa kotak isian. Dan langsung saja saya contohkan untuk nama kegiatan, misal mengajar mata kuliah X di kelas Y. Kemudian untuk kategori kegiatan, silahkan Anda pilih A. Melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium praktek keguruan. Kemudian untuk bukti penugasan, silakan diisi misal berupa SKD-kan dan silakan diupload filenya. Kemudian isi SKS-nya misal 2, jumlah semesternya misal 1. Kemudian silakan isi bukti dokumennya, minimal ada 3 bukti yaitu RPS, nilai, daftar hadir, atau screenshot perkuliahan. Untuk upload buktinya bisa dijadikan dalam satu file atau boleh upload 3 file. Kemudian SKS-nya silakan diisi dan sarannya silakan dipilih apakah selesai, lanjutkan, gagal, beban lebih, atau yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan pendidikan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya silakan diisi seperti contoh sebelumnya. Setelah selesai, selanjutnya adalah kinerja bidang penelitian. Untuk bagian kinerja bidang penelitian, silakan menceklis sesuai dengan jumlah penelitian. Misal ada 4 penelitian, silakan menceklis kegiatan penelitian 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu silakan diisi nama kegiatan, silakan dipilih kategori kegiatan yang sesuai, kemudian silakan diisi bukti penugasan, silakan diupload bukti penugasan, SKS, kemudian silakan diisi jumlah semester. Kemudian silakan isi bukti dokumen, kemudian silakan upload bukti dokumen, kemudian silakan diisi SKS dan saran yang sesuai. Kemudian untuk kegiatan penelitian 2, 3, dan seterusnya sama seperti contoh sebelumnya. Untuk bagian kinerja bidang pengabdian, silakan menceklis sesuai dengan jumlah pengabdian Anda. Misal ada 1 pengabdian, maka kita harus menceklis kegiatan pengabdian 1. Dan silakan diisi nama kegiatannya, kemudian kategori kegiatan yang sesuai, kemudian bukti penugasan, dan jangan lupa untuk upload bukti penugasan dan silakan diisi SKS, jumlah semester, kemudian isi bukti dokumennya, kemudian upload bukti dokumen, isi SKS, dan yang terakhir adalah saran yang sesuai. Untuk bagian kinerja penunjang, silakan menceklis sesuai dengan kinerja penunjang Anda. Misal ada 4 kegiatan penunjang, maka silakan diceklis kegiatan penunjang 1, 2, 3, dan 4. Maka akan muncul kolom isian dan silakan diisi nama kegiatannya. Kemudian silakan memilih kategori kegiatan yang sesuai. Kemudian silakan mengisi bukti penugasan dan jangan lupa upload file bukti penugasan. Kemudian silakan isi SKS-nya dan jumlah semesternya. Kemudian isi bukti dokumen dan jangan lupa upload file bukti dokumennya, kemudian isi SKS-nya dan isi saran yang sesuai. Kemudian untuk kegiatan penunjang 2, 3, 4, dan seterusnya sama seperti contoh sebelumnya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mengisi validasi. Untuk total SKS pendidikan silakan diisi berapa jumlah total SKS pendidikan yang telah diisikan sebelumnya. Kemudian total SKS penelitian silakan diisi, total SKS pengabdian dan total SKS penunjang. Kemudian untuk nomor sertifikat silakan diisi apabila ada. Kemudian NIP atau nomor kepegawaian silakan diisi, NIDN, nama depan, nama belakang. Untuk asesor 1 dan asesor 2 akan diisi oleh admin. Kemudian jangan lupa memilih tahun akademik. Kemudian jangan lupa memilih semester. Kemudian jangan lupa untuk memilih program studi dan memilih ketua program studi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi tanda tangan dosen. Dan langkah yang terakhir adalah jangan lupa mengklik buat LKD. Setelah kita mengklik buat LKD, maka output dari entry LKD akan masuk pada menu output seperti pada laman ini.
Apabila ada data yang kurang, maka kita bisa menambahkan data dengan mengedit entry LKD. Hal yang harus diperhatikan apabila ingin mengedit LKD adalah kita harus mengklik edit entry pada output, bukan pada menu entry LKD baru. Karena apabila kita memasukkan LKD baru pada menu entry, maka pada menu output akan keluar 2 LKD atau LKD kita akan double. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kesimpulan adalah dengan mengupload foto dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian untuk NIDN, nama depan, nama belakang, tahun akademik, semester, asesor 1 dan asesor 2 dan sebagainya akan terisi otomatis. Kemudian jangan lupa untuk ngisi tanda tangan dosen. Dan langkah terakhir yang sangat penting adalah jangan lupa mengklik buat kesimpulan. Maka hasil dari kesimpulan akan berada pada output kesimpulan. Kemudian hal yang harus diperhatikan, inti dari aplikasi ini adalah mengisi di menu entry dan akan keluar di menu output. Untuk mengedit dan menambahkan data, jangan lupa berada di menu output. Kemudian menu yang terakhir adalah menu panduan yang berisi submenu pedoman dan tutorial. Untuk pedoman berisi tentang pedoman BKD, kemudian menu tutorial berisi tentang teknis umum pengisian aplikasi BKD Online. Sekian tutorial penggunaan BKD Online IAIN Ponorogo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.